Sejumlah besar laut dalam masih belum kita ketahui. Lihatlah beberapa hewan aneh yang hidup di bawah sana. Sementara lautan sebagian besar masih belum dijelajahi. Kadang-kadang kita melihat sekilas makhluk aneh dan menakjubkan yang mencari makan di kedalaman. Berikut ini adalah makhluk aneh di laut dalam. Check it out. 1. Fangtooth atau gigi taring. Hanya 200 meter yang memisahkan Anda dari dunia asing. Di sini di bumi, turun sejauh itu ke laut. Dan Anda memasuki zona senja di laut dalam, di mana sinar matahari berangsur-angsur memudar dan hewan memainkan permainan petak umpet, mematikan dengan predator di bayang-bayang. Menyelam ke bawah lebih dari 1000 meter dan Anda berada di zona tengah malam. Kegelapan luas yang diselingi oleh kilatan cahaya dari bentuk kehidupan yang berburu makanan dan mencari pasangan di sini. Ini adalah dunia dengan gigi yang menakutkan, seperti gigi ikan fangtooth. Tapi jangan biarkan gigi taring membuat Anda takut. Ini hanya syukuran jeruk Bali. 2. Zooplankton. Banyak hewan yang berbeda melayang di ruang dalam, laut dalam, di mana mereka secara kolektif dikenal sebagai zooplankton, dari bahasa Yunani untuk hewan drifter. Beberapa dari mereka menjalani seluruh hidup mereka sebagai drifter, seperti udang benih, terselip di karapas orange dan kupu-kupu laut, siput yang berenang bukannya merangkak. Lainnya hanya anggota sementara zooplankton, tahap larva hewan seperti bintang laut. Akhirnya tenggelam kembali untuk melanjutkan hidup mereka di dasar laut, menghabiskan waktu sebagai drifter. Berarti mereka dapat terbawa ke tempat baru oleh arus laut jika mereka tidak dimakan oleh zooplankton lain dalam perjalanan. 3. Larva Leptocephalus. Hewan laut seringkali memiliki tahap awal dalam siklus hidupnya yang sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Larva Leptocephalus seperti daun ini nantinya akan berkembang menjadi belut dewasa, mengubah bentuk tubuhnya. Memiliki tubuh yang sangat tipis dan tembus pandang, sebagai larva dapat membantunya bertahan di tantangan pemangsa di zooplankton saat ia tumbuh. Karena larva dan dewasa terlihat sangat berbeda, bentuk larva sering digambarkan sebagai spesies yang berbeda dari orang dewasa, sampai ahli biologi kelautan menyadari bahwa mereka adalah tahap yang berbeda dari satu siklus hidup. 4. Copepod safir laut. Copepod adalah krustase kecil, biasanya hanya berukuran 1 atau 2 mm dan sering dimakan oleh ikan laut dalam seperti ekor benang dan lus jau. Kebanyakan copepod merumput di alga mikroskopis yang tumbuh subur di dekat permukaan laut, dan kotoran serta mayat mereka membantu membawa karbon ke dasar laut. Tapi copepod safir laut ini berbeda. Betina hidup sebagai parasit di dalam hewan jadi hanyut yang disebut salps, sementara yang jantan berwarna-warni berenang bebas di laut. Jantan memiliki lempengan kristal kecil di kulitnya. 5. Dragonfish and hatchetfish. Seperti kunang-kunang bawah air, banyak hewan laut dalam dapat menghasilkan bintik-bintik atau kilatan cahaya yang dikenal sebagai bioluminescent. Di zona twilight, sisa-sisa sinar matahari memberikan bayangan yang memperlihatkan hewan ke predator, sehingga banyak spesies di zona ini berbintik-bintik dengan lampu untuk kamuflase. Bagian bawah, hatchfish misalnya memiliki organ bercahaya yang cocok dengan cahaya redup yang datang dari atas, memecah siluetnya. Di zona tengah malam, hewan seperti ikan naga menggunakan lampu sorot untuk menemukan mangsanya, dan di seluruh lautan dalam, makhluk-makhluk memberi isyarat dengan cahaya ke anggota lain dari spesies yang sama untuk menarik pasangannya. 6. Ikan Stophragtus chow. Ikan Stophragtus chow adalah salah satu predator paling tersembunyi di laut dalam. Rahang bawahnya adalah kerangka tulang yang terbuka tanpa lantai berdaging di atasnya. Ini berarti ia dapat menutup dengan sangat cepat seperti perangkap tikus, dan itu disebut
Stopret luscau karena organ bioluminescen di dekat matanya menghasilkan cahaya merah. Sebagian besar bioluminesensi di laut dalam berwarna biru karena warna tersebut dapat menembus air dengan baik dan mata banyak hewan laut dalam tidak peka terhadap cahaya merah. Tapi Stopret luscau bisa melihat warna merah sehingga bisa menerangi mangsanya tanpa memperingatkan mereka akan bahaya terlebih dahulu.